Shalom, selamat malam bagi kita semua, para sahabat konsep dimanapun Anda berada, dan juga para pemuda yang bergabung melalui Zoom meeting pada malam yang indah ini. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan seri pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan yang ketiga ini, dengan judul Melihat Wajah Tukang Emas. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan mulai dengan doa. Oleh karena itu, saya minta kesediaan Pendeta Maro Papa Sitorus boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami ucap syukur untuk segala perlindungan Tuhan. Pada petang hari ini kami bertemu kembali dalam acara konsep diskusi pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan memberkati dari awal petang hingga akhir agar berjalan dengan baik. Kabaran pelajaran yang kami dapati pada petang hari ini dapat kami bagikan kepada umat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sitorus. Pada sore menjelang malam hari ini, pelajaran kita akan dibawakan oleh Pendeta Muda Ricky Moa. Dan setelah ringkasan yang disampaikan, seperti biasa bagi sahabat-sahabat konsep yang ingin memberikan pertanyaan terkait pelajaran malam hari ini bisa dituliskan di kolom komentar di Facebook dan nanti akan kami bahas di diskusi malam hari ini. Baik, tanpa berlama lagi, saya berikan waktu ini kepada Pendeta Muda Ricky Moa untuk membawakan ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Baik, shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita boleh belajar bersama-sama. Saya permisi untuk share screen sebentar. Baik ya, saya mau pastikan dulu sudah terlihat ya. Baik. Kita sudah masuk ke pelajaran yang berikutnya dalam rangkaian pelajaran dalam cawan lebur bersama Kristus. Dan kita sudah sampai ke pelajaran yang keempat, yaitu melihat wajah tukang emas. Ada cerita menarik yang mengawali pelajaran sekolah sahabat minggu ini, yaitu cerita tukang emas tradisional di India. Di tengah api arang yang membara, ada genteng melengkung. Di ubin ada campuran garam, buah asam, dan debu batu bata. Tertanam dalam campuran ini adalah emas. Saat api melahap campuran itu, emas menjadi lebih murni. Lalu diceritakan tukang emas mengeluarkan emas itu dengan penjepit, dan jika tidak cukup murni, atau belum cukup murni menurut tukang emas ini, dia akan menggantinya dengan campuran api yang lain lagi. Supaya apa? Supaya setiap kali emas diganti itu panasnya meningkat. Lalu ditutup dengan pertanyaan, bagaimana kita tahu kapan emas dimurnikan? Pertanyaan ini ditanyakan kepada tukang emas tadi. Lalu dia jawab, ketika saya dapat melihat wajah saya di dalamnya. Baru itu bisa dikategorikan emas yang murni. Ketika dia sudah merefleksikan, memantulkan wajah si tukang emas ini di dalamnya, baru emas itu dibilang emas murni. Saya pikir ini juga pelajaran yang baik buat kita. Kita perlu dimurnikan, supaya kita memantulkan bukan wajah kita tentunya, tapi memantulkan siapa pencipta kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Dalam pelajaran pekan ini, di pelajaran sekolah sahabat dituliskan bahwa Allah sedang berusaha untuk menyucikan kita dan memurnikan kita seperti emas, untuk mengubah kita menjadi gambarnya.
Inilah tujuannya, bahwa karakter seperti Kristus dikembangkan di dalam diri kita hanya saat kita melewati cawan lebur kehidupan. Kita tahu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Harusnya kita bisa memantulkan gambar dan citra Allah ini. Tapi karena kita masuk, manusia sudah jatuh ke dalam dosa, inilah yang terjadi saat ini. Dan karakter seperti Kristus sekarang bisa kita kembangkan, tapi hanya saat kita melewati cawan lebur kehidupan. Di pelajaran Sekolah Sabat ada 2 pertanyaan yang saya pikir ini baik dan harusnya kita jawab di akhir diskusi ini. Apakah peran penderitaan dalam proses pemurnian? Dan bagaimana kita memahami semua ini dalam konteks pertentangan besar? Ini ceritanya. Kita semua telah dirusak oleh dosa. Kita boleh baca ceritanya di Roma pasal 3. Namun, Allah punya keinginan untuk mengembalikan kita seperti semula, yaitu keadaan yang belum rusak oleh dosa. Roma 8 ayat 29 menuliskan bahwa rencana Allah bahwa mereka yang menyerahkan hidup mereka kepada Roh Kudus dapat menjadi serupa dengan gambar anaknya. Syaratnya bagaimana supaya bisa serupa, yaitu bila mana kita menyerahkan diri kita untuk diubahkan melalui pekerjaan Roh Kudus. Tentang hal ini Nyonya White berikan komentar. Peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia. Apa itu? Kehormatan Allah, kehormatan Kristus, termasuk dalam kesempurnaan tabiat umatnya. Inilah peta Allah yang harus dikembalikan. Kehormatan Allah, kehormatan, kesempurnaan tabiat umatnya. Tentunya dalam keadaan yang semula ya, yang belum mengenal atau belum masuk ke dalam dosa. Ini janji pemulihan bagi kita. Nah, sekarang di dalam pelajaran Sekolah Sabat ada cerita tentang Ayub. Ketika bicara tentang emas, saya pikir cerita Ayub dan pasal 23 dari buku Ayub itu sangat baik ya, berhubungan begitu erat. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Banyak kita sudah tahu cerita Ayub seperti apa. Dan kalimat ini di akhir-akhir cerita Ayub begitu menarik. Tuhan tahu jalan hidup saya, seandainya sekalipun ia menguji saya, aku akan timbul seperti emas. Dari cerita ini banyak yang kita bisa dapatkan, tapi yang saya mau ambil adalah Ayub nggak fokus kepada masalahnya, kepada penderitaan yang dia terima, yang dia jalani, tapi dia fokusnya adalah hasilnya seperti apa. Nanti kita akan lihat bahwa di dalam kehidupan dunia berdosa ini, banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Dan rasanya kadang nggak perlu juga untuk dimengerti. Ini kok bisa begini, kok bisa begini. Tapi akhirnya yang harus kita tahu, sebagaimana Ayub. Seandainya ia menguji aku, dia tahu jalan hidup saya, tapi saya akan timbul seperti emas. Lalu dalam cerita Sekolah Sabat minggu ini juga dituliskan tentang karakter, hubungannya dengan mereka yang bijaksana. Singkat cerita adalah, mereka ini harus memiliki Roh Kudus. Dan mereka yang punya Roh Kudus itu kelihatan dari karakternya. Diangkat cerita tentang Matius 25. Ketika aku lapar, kau beri makan. Ketika haus, beri minum. Orang asing, beri tumpangan. Ketika telanjang, beri pakaian. Ketika sakit, melawat. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu murid-muridnya tanya, bila manakah? Bagaimana ini kita lakukan? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi karakternya terlihat dari kehidupannya. Mereka yang bijaksana ini, yang mengerti firman Tuhan ini, kelihatan dari kehidupannya. Bukan sekedar kepada Tuhan, tetapi kepada sesamanya. Melayani yang terpinggirkan, melayani yang terabaikan, melayani yang miskin, melayani yang susah. Dalam Efesus 4 juga diceritakan.
Efesus 4, mulai ayat 12 ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita semua tahu kehidupan di jemaat ini, kitalah tubuh Kristus ini. Dan kita punya harapan atau tuntutan yang sama, supaya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu ayat 14. Dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepalanya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan yang semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Semua punya bagiannya masing-masing ya. Tapi semua harus bertumbuh di dalam Kristus, karena kita tubuh Kristus, Kristus kepalanya, kita punya standar yang sama, harus bertumbuh. Mungkin karunianya, tugasnya berbeda-beda sesuai pekerjaannya, kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Tapi pertumbuhan itu adalah hal yang wajib. Nah, di bagian akhir ini saya ingin membawa sebuah kutipan yang begitu baik ya dari hamba Tuhan Nyonya. Ketika bicara perumpamaan gadis-gadis yang bodoh, kita sudah mungkin hafal cerita ini ya. Tapi ada hal yang menarik. Gadis-gadis bodoh ini digambarkan sebagai pengemis minyak dan gagal menerimanya atas permintaan mereka. Apa itu maksudnya? Apa ini artinya? Ini adalah simbol lambang dari mereka yang belum siap, belum mempersiapkan diri untuk mengembangkan karakter untuk berdiri di saat krisis. Ingat tadi, mereka yang bijaksana harus terlihat karakternya. Tapi gadis-gadis yang bodoh, inilah mereka yang belum mengembangkan karakter untuk berdiri di saat krisis. Kita tahu bahwa itu melambangkan Roh Kudus. Tapi di sisi yang lain ini juga melambangkan karakter dari si gadis-gadis ini. Seolah-olah mereka harus pergi ke tetangga mereka dan berkata, beri aku karaktermu atau aku akan binasa. Sementara mereka yang bijaksana tidak dapat memberikan minyak mereka kepada pelita yang redup dan gadis-gadis yang bodoh. Karakter tidak dapat dipindah tangankan. Itu tidak untuk dibeli atau dijual. Karakter itu diusahakan karena urusannya adalah pribadi. Tuhan telah memberikan kepada setiap individu kesempatan untuk memperoleh karakter yang saleh melalui jam-jam percobaan. Nah, inilah yang Tuhan berikan. Jadi kesempatannya sama. Tapi kadang kita ya, jadi seperti gadis-gadis ini. Kita tidak gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam jam-jam percobaan untuk selalu melewatinya bersama dan bergantung dengan Tuhan. Karena hanya dengan belajar dari guru yang agung ya, kita dapat kesabaran di bawah pencobaan. Dan kita bisa menyingkirkan gunung-gunung ketidakmungkinan. Nah, menjawab dua pertanyaan di awal tadi, apakah peran penderitaan dalam proses pemurnian? Kutipan Nyonya tadi. Tuhan telah memberikan kepada setiap individu kesempatan untuk memperoleh karakter yang saleh melalui jam-jam percobaan. Jadi inilah kesempatan kita untuk punya karakter yang saleh. Namun, semua bisa lalui pencobaan ini, tapi hanya mereka yang beroleh karakter, yang melewati pencobaan ini, yang bergantung hanya kepada Kristus. Karena hanya melalui Kristus kita bisa lewati. Lalu bagaimana kita memahami semua ini dalam konteks pertentangan besar? Kita semua tahu kita di tengah-tengah pertempuran ini dan kita akhirnya jadi bagian dari pertempuran ini. Dari cerita Ayub, seringkali kita nggak tahu keseluruhan ceritanya. Tapi yang kita perlu yakin dari cerita Ayub ya, dan juga cerita di Daniel pasal 12 dan Wahyu 22. Bagaimana mereka yang bersama Kristus, mereka pasti akan menang. Dan inilah yang Ayub katakan ya, seandainya ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub nggak fokus kepada pergumulan, pada permasalahannya, dia fokus pada akhirnya. Akhirnya kalau saya bersama dengan Tuhan, saya tahu Tuhan dengan saya akan timbul seperti emas. Mudah-mudahan ini boleh jadi pelajaran dan jadi pengantar untuk kita boleh diskusi dan belajar bersama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Ricky Mual untuk ringkasan yang telah disampaikan.
Silakan bagi sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook yang menyaksikan tayang ini secara live, dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kami akan bacakan dan kami akan bahas di Zoom konsep ini. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Pertama, bagaimana memahami pemurnian karakter ini penting, dan ini adalah proses yang panjang. Sementara dalam ujian pencobaan, manusia sering mempersalahkan Tuhan. Ini saya ulang lagi ya. Bagaimana memahami pemurnian karakter ini sebagai satu hal yang penting dan proses yang panjang. Sementara dalam setiap ujian pencobaan, manusia sering mempersalahkan Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita bisa memahami konsep pemurnian ini adalah konsep yang berkelanjutan ya. Jadi bukan hanya sekali dua kali, tetapi berkelanjutan. Sedangkan baru kita menghadapi 1-2 pencobaan saja kita sering mempersalahkan Tuhan. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pendeta Mudari Kimoan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi saya ini pertanyaan yang menarik ya. Dan ada beberapa sebenarnya yang perlu dibahas dari pertanyaan ini. Dan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, tentunya menjawabnya tidak semudah ketika mereka yang sedang hidupnya baik-baik aja ya. Nah, jadi saya coba masuk di bagian mereka yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, cara paling mudah untuk menjawab kenapa ini terjadi ya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini begini? Saya sudah begini, saya sudah begini. Tapi kenapa Tuhan kok jadinya begini gitu ya. Nah, tentang segala macam pencobaan dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat kita ada dalam pertentangan besar. Banyak hal yang sering kali kita tidak bisa mengerti ya. Baik mereka yang dalam pergumulan sakit, pergumulan keluarga, dan pergumulan yang lain. Ada banyak yang kita, kok kenapa begini ya? Nah, itu jadi kita harus mengerti dalam rangka pertentangan besar. Kita hidup di dunia berdosa, sama seperti ibarat orang naik motor ya. Kadang kita udah pakai helm baik-baik, mau belok sen kanan, sen kiri, ditabrak aja dari belakang. Padahal kayaknya saya nggak salah gitu, tapi ada aja yang terjadi gitu, di luar kendali saya. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang pertentangan besar ini, harusnya kita tidak lagi mempersalahkan Tuhan. Karena tentunya kita akan paham Tuhan tidak pernah ingin hal buruk terjadi kepada kita, tapi karena kita di dunia berdosa, ada saja hal-hal yang mungkin di luar jangkauan kita yang bisa terjadi. Nah, bagaimana supaya kita mengerti ini penting ya, dan kita bisa tetap bersandar kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28, ayat yang saya pikir sudah sering dan mungkin banyak kita hafal ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang mau saya garis bawahi adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Prosesnya menghasilkan kebaikan nggak selalu baik. Kita lihat di beberapa cerita Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka harus masuk dapur api. Baik nggak? Nggak baik. Tapi hasilnya luar biasa. Daniel harus masuk lubang singa. Baik nggak? Enggak. Harusnya Tuhan bisa cegah dong mereka. Tapi akhirnya baik karena mereka bertahan. Cerita Ayub. Ayub mungkin nggak tahu apa-apa ya. Tiba-tiba begitu. Tapi yang dia tahu, saya tahu siapa Tuhan saya dan saya harus bertahan, saya timbul seperti emas, dan itulah yang terjadi. Jadi mungkin satu kata yang perlu kita ingat dari apa yang saya jelaskan panjang lebar ya, bertahan gitu ya, bertahan dalam kebenaran. Karena Tuhan mau semuanya akhirnya baik. Tinggal seberapa kita mau bertahan dan selalu bergantung kepada
Mungkin itu pendeta yang saya bisa tanggapi. Terima kasih. Baik, ya memang apa yang disampaikan tidak semudah kita menjalaninya, tetapi ini adalah sebuah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa ya kita harus ingat Tuhan itu tidak pernah tinggal diam dalam pergumulan-pergumulan kita ya. Baik, Pendeta Muda Dwi Cahyono mungkin bisa menanggapi pertanyaan yang sama. Silakan, Pendeta. Baik, selamat malam para hamba Tuhan dan juga sahabat-sahabat konsep yang ada di Zoom maupun yang ada di media Facebook pada saat ini. Baik, pertanyaannya saya bacakan kembali ya. Bagaimanakah memahami permurnian karakter ini merupakan suatu hal yang penting, padahal prosesnya adalah panjang, sementara dalam ujian pencobaan manusia sering mempersalahkan Tuhan. Nah, tahu bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa pemurnian adalah sesuatu yang penting. Kita dimurnikan, karakter kita dikikis, ya, yang jelek dibuang, sedikit demi sedikit kita diputihkan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki karakter yang kudus, sama seperti Kristus. Nah, ini adalah sesuatu yang penting, sebab kita tidak akan pernah bisa menyesuaikan diri dengan surga yang kudus, karakter kita tidak kudus. Dan prosesnya adalah panjang seumur hidup kita. Nah, disinilah menuntut kesabaran. Yang namanya sedang diproses itu tidak enak, ya. Seperti gambarannya adalah emas. Prosesnya itu juga panjang. Mulai diambil, dia dikeruk dalam bentuk tanah dan pasir, kemudian dipisahkan itu tanah-tanah dan pasir, dapatlah yang mungkin emas yang tidak begitu banyak, hanya beberapa gram mungkin, kalaupun itu beruntung, ya. Ada banyak sekali yang dibuang, dan setelah itu menggunakan banyak sekali treatment zat kimia, treatment menggunakan panas, dan banyak sekali treatment yang dilakukannya. Nah, demikian juga proses dalam pemurnian ini seperti pemurnian emas adalah proses yang panjang. Tapi jika kita tidak dimurnikan, maka kita akan sama seperti hanya sekarung tanah saja, sekarung pasir yang mungkin tidak berharga. Kita tidak akan pernah mencapai yang namanya titik emas kita, yaitu memiliki karakter seperti Kristus dalam arti yang sesungguhnya. Nah, disinilah yang menuntut kesabaran itu, ya, menuntut kesabaran itu. Sebab yang namanya di proses itu tidak enak. Oleh sebab itu, kita harus mengubah cara kita berpikir kita bahwa proses yang tidak enak ini adalah sebuah proses yang harus kita lalui. Yang pertama. Yang kedua, ini semua harus diterima sebagai berkat, bukan sebagai pencobaan, bukan sebagai sebuah musibah, ya, bukan sebagai sebuah penyiksaan, ya, bukan sebagai sebuah cara Tuhan untuk menghancurkan dan melemahkan kita, tapi ini harus diterima sebagai sebuah berkat di mana Tuhan sedang membentuk kita menjadi emas yang berharga, yang memiliki nilai kemuliaan. Oleh sebab itu, dengan cara demikian kita tidak akan mempersalahkan Tuhan. Karena apa? Kita melihat bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Yang pertama, yang kedua, yang menerima ini adalah sebuah berkat yang direncanakan oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, supaya kita boleh menyesuaikan diri dengan surga yang kudus. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Dwi. Sir Pardosi, mungkin ada tanggapan, Sir? Bagaimana kita bisa memahami proses pemurnian ini sebagai suatu proses yang panjang? Kepada saya ini pertanyaannya? Iya, Sir. Ya. Oke lah, baiklah. Terima kasih. Salam jumpa kembali ya, sahabat konsep. Terima kasih saudara-saudara sudah setia ikuti program ini. Pertanyaannya adalah bagaimana memahami pemurnian karakter ini penting. Nah, cobalah dibaca dulu Matius 5 ayat 48. Ada yang boleh bantu baca Matius 5 ayat 48? Matius Boleh dibantu 5 ayat baca? 48.
Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, kalau dalam versi Lukas murah hati ya. Jadi kan standarnya itu, saudara. Bahwa kita itu harus sempurna sama seperti Bapa sempurna. Dalam versi Matius itu kasih, dalam versi Lukas itu murah hati ya, sebenarnya sama. Nah, kalau saya tanya kepada kita pada saat ini ya, inti dari karakter Allah itu apa? Intinya itu kasih. Ya. Itu sebabnya ketika Yesus ditanya apa yang harus aku perbuat supaya aku mulai di kekal, Yesus katakan kan cuma 2 hukum yang terutama itu. Hukum manakah yang terutama dalam kitab suci itu? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia. Lalu pertanyaan orang muda yang kaya itu, apa yang harus aku perbuat supaya memperoleh hidup kekal? Turutilah perintah-perintahku, betul ya? Kita tahu bahwa 10 hukum itu disarikan menjadi 2, kasih kepada Allah, kasih kepada sama manusia. 2 hukum besar itu kalau disarikan cuma 1, yaitu kasih. Nah, oleh sebab itu pemurnian ini sangat penting, karena inilah untuk menolong manusia supaya manusia itu kembali lagi seperti sebelum mereka jatuh dalam dosa, yaitu kasih. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah ketika kita tidak lagi mencintai Tuhan. Itulah dosa. Ketika kita tidak mencintai Tuhan, berarti kita akan melanggar hukumnya. Kalau saya tidak mencintai istri saya lagi, maka saya akan melanggar hukum pernikahan. Betul ya, Saudara Matias ya? Ya, walaupun saudara belum menikah gitu ya, tapi tidak apa-apa lah supaya paham sedikit ya. Jadi ketika saya mengasihi istri saya, maka saya akan menuruti hukum pernikahan itu. Ketika saya tidak lagi mengasihi istri saya, maka saya tidak akan lagi menuruti apa? Hukum pernikahan itu. Nah, mohon diperhatikan antara pencobaan atau ujian yang Tuhan buat dengan pencobaan yang setan manfaatkan ketika Anda berada dalam sebuah peristiwa. Ini saya kasih contoh ini ya. Contohnya ini saya kan pendeta ya. Lalu saya ini melawat, kehujanan gitu loh. Nah pas kehujanan itu saya berteduh. Berteduhnya di depan gedung bioskop. Itu kira-kira ujian mau membuat saya menjadi murni atau saya sendiri yang bikin ujiannya? Kira-kira. Ya. Kita kan itu kan harus menjauh dari pencobaan. Pencobaan itu jangan dicari-cari. Kalau datang, kita harus hadapi. Tapi jangan dicari-cari. Nah, ketika saya pendeta melawat kena hujan, lalu saya berteduhnya di depan gedung bioskop itu, terus tiba-tiba ada anggota saya lewat, lalu tersiarlah di gereja bahwa pendeta Pardosi nongkrong di depan bioskop. Ah, berarti kayaknya mau nonton bioskop, kan gitu. Padahal di samping bioskop itu ada warung Tegal yang saya bisa numpang sekaligus makan. Nah, jadi harus kita perhatikan baik-baik bahwa kadang-kadang Tuhan kirim sendiri ujian itu. Ya, itu pelajaran sahabat lalu ya. Tuhan yang bawa kita kemana? Ke dalam ujian itu. Tapi kadang-kadang saudara dan saya ini bikin sendiri ujiannya. Dibikin-bikin sendiri ujiannya. Lalu berkata inilah cawan lebur Tuhan. Enggak, itu cawan lebur yang saudara bikin sendiri. Ya. Contohnya, saya sering katakan, saya pergi melawat, tiba-tiba kena hujan. Lalu saya mampir atau berteduh, mohon maaf, di daerah rumah pelacuran, mohon maaf gitu. Nah terus kalau anggota lihat, terus gimana perasaannya melihat Pak Pendeta berteduhnya di depan rumah pelacuran? Gimana coba? Coba Pendeta Matias bisa jawab. Kira-kira gimana perasaan orang itu? Ya, kan? Jadi ini perlu dipahami baik-baik. Jadi bagaimana kita memahami ini? Memahaminya itu adalah bahwa ini adalah syarat. Syarat untuk apa? Kita boleh masuk surga. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa murni orang ini sehingga tadi tukang emas itu bisa melihat wajahnya di emas? Hanya Tuhan yang tahu. Jangan kita menghakimi orang. Nah, ini perlu dipahami gitu. Oh, kayaknya saya sudah murni nih. Oh, kayaknya saudara belum murni nih. Lo enggak bisa kita saling menghakimi. Sekarang saya mau tanya sama kita malam ini ya. Itu yang di samping Yesus penjahat itu yang sudah dapat tiket masuk surga, emang semurni apa rupanya karakternya? Ada yang bisa jawab? Semurni apa dia? Enggak jelas. Kalau menurut saya sih enggak jelas karakter kawan itu, kan begitu ya. Menurut saya gitu. Tapi di hadapan Tuhan, dia sudah clear. Udah clear dia. Bahwa karakter Tuhan itu ada pada dirinya, terpantul pada diri. Seberapa jelas itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Jadi ini ada pertanyaan kedua yang mungkin tadi sudah singgung ya, bahwa apakah kita benar-benar dapat dimurnikan secara karakter seperti selayaknya pencipta kita. Jadi tadi Sir Pardosi sudah singgung di bagian akhir kalimatnya bahwa ya itu adalah penilaian Tuhan ya, bukan kita yang menilai diri kita sendiri atau bukan kita yang menilai orang lain apakah dia sudah dimurnikan atau sudah murni selayaknya pencipta, atau bahkan kita menilai diri kita sendiri bahwa kita sudah cukup murni. Ya, lakukan saja tanggung jawab, tugas, dan hadapi semua pencobaan bersama dengan Tuhan. Ya, kita harapkan diri kita dapat dimurnikan selayaknya pencipta kita. Ada pertanyaan yang ketiga, kapan proses pemurnian ini selesai secara individu dan universal? Pendeta Ricky Mual akan menanggapi pertanyaan ketiga ini, dan setelah itu Pendeta Muda Maro Papastorus. Silakan, Pendeta. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya jawab secara universal dulu ya. Sebagaimana kita tahu, ya pemandangan secara umum, secara universal, yaitu ketika Tuhan datang, semua sudah selesai. Nggak ada lagi itu, nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah selesai. Gitu ya. Tentu kalau mau dijabarkan proses kedatangan Tuhan panjang ya, ada lagi fase-fasenya, tapi mungkin kita nggak ada waktu bicara satu-satu ke situ. Nah, lalu yang kedua tentang secara individu, ya saya pikir semua orang punya penutupan pintu kasihannya sendiri gitu ya. Ya waktu dia meninggal, dan kita nggak pernah tahu, nggak semua mungkin kita akan sampai kepada, tentu kita berharap ya, saya pribadi berharap hidup-hidup tetap tidak mengalami kematian ketika Tuhan datang, tapi kita nggak pernah tahu gitu kapan waktu kita mati gitu ya. Nah, sebenarnya yang menarik dari pertanyaan ini bagi saya bukan kapannya, karena kalau kapannya jawabnya jelas gitu ya. Tapi dari pertanyaan ini kita bisa dapat pelajaran. Karena kapannya itu kita tahu secara pribadi ketika kita mati, inilah yang harus kita lakukan saat ini gitu ya, untuk melalui proses ini. Itu yang saya pikir lebih baik untuk kita ingat ya, karena kalau jawab kapan mungkin mudah ya kita jawabnya. Tapi persiapannya sekarang gitu, karena waktunya kita nggak pernah tahu ya, kita nggak tahu kapan Tuhannya datang, kita juga nggak tahu kapan kita akan tutup pintu sendiri gitu, kita nggak pernah tahu. Itu sebabnya ini harus segera ya dilakukan. Ini proses yang harus kita sebagai orang Kristen lakukan ya, bagaimana untuk selalu bergantung percaya kepada Tuhan ya. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih. Pendeta Maro, mungkin ada tanggapan untuk pertanyaan ini, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa tadi jawaban tanggapan dari Pendeta Muda Ricky sudah jelas sekali. Jadi saya hanya tambahkan sedikit saja. Dari pertanyaan ini yang perlu kita pahami baik-baik sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu ketika kita hidup di dunia ini. Ya. Karena kalau kita sia-siakan waktu yang ada Tuhan berikan, maka ketika kita sudah meninggal, ketika Tuhan Yesus sudah datang, maka kalau kita lalai dalam menggunakan waktu yang ada untuk memurnikan karakter kita, maka seperti dalam cerita mempelai 5 gadis bijaksana yang menantikan Tuhan Yesus, maka kita tidak akan ya masuk kepada kerajaan surga yang Tuhan siapkan. Jadi yang saya mau tambahkan adalah menggunakan waktu yang ada ketika kita hidup di dunia ini sambil menunggu tangan Tuhan dan sambil kita menikmati kehidupan yang Tuhan berikan, itu adalah hal penting untuk kita gunakan dalam yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup, sekaligus nanti Serpadosi akan menjawab pertanyaan ini. Kalau kita bicara tentang pemurnian, ya, ketika kita dimurnikan oleh Tuhan, ya, ini menarik ya, maksudnya apakah pemurnian ini adalah pekerjaan Tuhan kepada kita, atau kita yang
berusaha memurnikan diri kita sendiri, atau ini adalah kerjasama antara Tuhan dengan kita sebagai manusia? Mungkin Pendeta Riki boleh tanggapi sekaligus memberikan closing statement. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Abi untuk pertanyaannya. Saya pikir ini pertanyaan yang baik ya untuk kita boleh ketahui bersama ya. Di awal penjelasan tadi, di awal sekolah Sabat sudah dijelaskan ya, bahwa Tuhan yang rindu untuk menyucikan kita. Dan kita orang berdosa ini tidak mungkin bisa menyucikan diri kita yang berdosa ini gitu ya. Harus oknum yang suci yang bisa menyucikan. 1 Yohanes 1 ayat 9, kita tahu ayat ini ya, kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi itu tidak akan bisa terjadi selama kita tidak mau menyerahkan diri kita. Ini masalahnya. Jadi masalahnya sekarang bukan Tuhan mau nggak sih memurnikan saya, Tuhan mau nggak menyucikan. Tuhan selalu mau dan Tuhan selalu bekerja. Kalau dalam Alkitab digambarkan Tuhan selalu mengetuk pintu. Tapi masalahnya kita mau nggak buka pintunya, kita mau nggak relakan diri kita. Jadi dari pertanyaan Pendeta Abi, ya ini harus ada kerjasama ya. Memang ini semua Tuhan yang inisiatif ya untuk menyelamatkan. Tapi selama kita tidak respon itu, selama kita tidak mau relakan diri kita untuk dibentuk, untuk disucikan, untuk dimurnikan, menyerahkan diri kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan, nggak akan pernah terjadi, nggak akan bisa itu terjadi. Nah, jadi saya pikir dari pertanyaan yang baik ini kita juga boleh dapat pelajaran bagaimana kita harus selalu rela ya, merelakan diri kita ya, relakanlah dirimu dan bertobatlah kan seperti itu ya. Nah, mungkin sebagai closing statement, judulnya adalah melihat wajah tukang emas. Inilah yang perlu selalu kita lihat ya, wajah tukang emas itu. Dalam hal ini adalah Kristus sendiri, karena dia yang tukang emasnya yang membentuk, memurnikan kita. Kita harus selalu lihat sebagaimana cerita ilustrasi di awal ya, sampai memantulkan wajahnya sampai kelihatan. Itu harus selalu jadi fokus kita gitu ya, sampai kita boleh. Tadi Pendeta Pardos sudah bilang, jadilah kamu sempurna, sama seperti Bapamu surga juga adalah sempurna. Mungkin itu Pendeta yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan boleh jadi berkat bagi kita semua. Baik, saya sekarang. Mana ini hostnya? Iya, Oke. Pendeta, kelihatannya ada gangguan sinyal host ini. Oh iya, baik. Jadi kalau kita lihat pelajaran kita ini melihat wajah tukang emas ya. Jadi kalau kita tanya tukang emasnya ini siapa sebenarnya dalam konteks pelajaran ini? Ya Tuhan. Ya. Jadi melihat wajah tukang emas berarti manusia yang lain bisa melihat wajah Tuhan di dalam diri umat-umat siapa? Umat-umat Tuhan. Kan itu yang harus kita pahami ya. Nah, yang perlu saya tambahkan yang pertama adalah bahwa konteks 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, minyak yang tidak dimiliki gadis yang bodoh itu, ekstra minyaknya itu menggambarkan bukan hanya Roh Kudus, tapi produk hasil dari pekerjaan Roh Kudus itu adalah apa? Karakter, ya, begitu ya. Jadi mengaitkannya begitu, bahwa produk pekerjaan Roh Kudus itu yang tidak dimiliki oleh gadis yang bodoh, ekstra minyaknya itu mereka tidak miliki, itu adalah karakter itu. Nah, itu sebabnya karakter itu menjadi sangat penting. Kita ke sorga tidak bawa harta, tidak bawa jabatan, tapi kita bawa apa? Bawa karakter. Nah, karakter itu harus dilihat oleh komunitas kita. Karakter itu harus berdampak kepada komunitas kita. Karakter itu tidak bisa sendirian, seperti orang yang tinggal di pulau sendirian, nggak bisa. Tetapi itu harus berdampak kepada apa? Berdampak kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, dalam kesimpulan ini bahwa pembangunan tabiat itu satu, harus ada usaha dari diri manusia. Ya. Namun, usaha manusia itu tidak berarti kalau tidak
ada pekerjaan Roh Kudus dalam apa? Diri manusia. Karena manusia tidak bisa merubah dirinya. Ada ayat itu ya. Orang Ethiopia itu tidak akan bisa merubah kulit warnanya jadi hitam. Macan tutul tidak akan bisa merubah kulitnya menjadi kuning semua atau hitam semua, nggak bisa. Ya. Tetapi Tuhan mempunyai kesangka mau apa? Berusaha. Bagaimana berusahanya? Ya bertahan dalam iman itu. Bertahan di dalam cawan itu. Sampai akhirnya orang lain bisa melihat karakter Tuhan dalam diri umat-umatnya. Terima kasih banyak. Salam jumpa dan kita ketemu minggu depan. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi dan terima kasih Pendeta Muda Ricky Moal telah memimpin kita sepanjang pelajaran kita pada saat ini. Dan tentunya kami tetap mengundang sahabat-sahabat konsep untuk boleh tetap hadir di pertemuan minggu depan untuk kita boleh kembali belajar bersama-sama. Dan sebelum kita berpisah, kami mohon kesediaan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk boleh memimpin kita dalam doa tutup untuk mengakhiri pertemuan kita. Silakan Pendeta Jimmy Huta Barat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu segala kebaikan dalam hidup kami. Kami dapat merasakan penyertaan Tuhan dan dalam pembelajaran sahabat kami. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami pelajari dapat kami ingat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami yang sudah dibagikan hamba-Mu Pendeta Muda Ricky Moal dan juga Pardosi dan tim konsep agar kami semuanya dapat memahami pelajaran ini dengan baik, karakter kami semakin diubahkan untuk serupa dengan Yesus Kristus, makin dipersiapkan menjelang hari Tuhan kedatangan yang kedua kali. Inilah doa kami ya Tuhan, kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Jimmy Huta Barat dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti lewat live Facebook maupun yang akan mengikuti lewat tayangan ulang di YouTube. Kiranya saudara-saudara diberkati dan jangan lupa untuk terus mengikuti tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh konsep Kohenser People. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.